Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajidni insyaallah minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu al-jabin wa nadaynu ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza wal bala'ul mubin wa qalu bizbil azim wa tarakna fil akhirin salamun ala Ibrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya ke muka bumi untuk menggerakkan agama al-Islam di atas agama yang lain. Walaupun mereka benci orang-orang musyrik, orang-orang kufur, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang melanjutkan perintah Rasulullah, penegak Allah di muka bumi ini, insyaallah. Salam dan salam semoga terlimpah curah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kepada seluruh umat yang istiqomah mengikuti tuntunan Rasulullah sampai akhir zaman. Hadirin Allah, bulan ini bulan Zulqa'dah yang sebentar lagi akan habis, bertemu dengan bulan Zulhijjah, di mana orang yang sudah qadar Allah bulan Zulhijjah untuk melaksanakan ibadah haji, orang yang sudah mampu dan qadar Allah, maka pada bulan itu melaksanakan ibadah haji. Doakan oleh kita bagi ikhwan kita, bagi saudara kita melaksanakan ibadah haji, semoga berikan kelancaran, sehat, dan termasuk orang yang hajinya diterima Allah sebagai yang mabrur, insyaallah. Bagi kita yang belum qadar untuk pergi ke sana, maka ada satu ibadah disebut ibadah kurban. Setiap tanggal 10 bulan Zulhijjah, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan kurban itu. Perhatikan dalam Al-Quran kisah ibadah kurban yang begitu hebat. Hanya bukan Allah, ibadah kurban merupakan suatu hal yang tentunya sebagai mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Karena ini kita perhatikan ibadah kurban yang dilaksanakan oleh Ibrahim alaihissalam tentu menjadi satu sunnah bagi kita, satu gerakan bagi kita untuk melaksanakan itu. Hanya bukan Allah, legalitas pelaksanaan ibadah kurban sungguh sangat banyak di Al-Quran, di hadis yang sudah kita temukan. Ibadah kurban merupakan salah satu hal yang
sangat-sangat dianjurkan oleh Allah kepada orang yang sudah mampu melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban merupakan satu hal yang sangat mendidik kepada kita untuk penyerahan kita kepada Allah. Perhatikan oleh kita, Nabi Ibrahim ketika diperintah Allah untuk menduduki Ka'bah yang sekarang Makkah yang ada Ka'bah sekarang, Nabi Ibrahim bersama putra dan istri tercinta menduduki Makkah yang sekarang. Allah menyuruh supaya Ibrahim melaksanakan dakwah keluar dan meninggalkan sang putra yang tercinta dan istri yang tercinta. Karena tugas Allah, Ibrahim melaksanakan dengan sepenuh hati. Sarah bersama putranya rela untuk ditinggalkan sang ayah. Begitu lama dakwah beliau kembali ke Makkah. Tentunya secara manusiawi dia akan menumpahkan segala kerinduan kepada sang istri dan kepada anak. Tapi ternyata lain, ketika dia sampai ke sana di malam hari, Ibrahim mendapatkan mimpi. Karena mimpi Nabi merupakan wahyu dari Allah. Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk menyembelih sang putra tercinta Ismail. Tentunya hal ini sangat berat, apalagi bagi kita sebagai manusia biasa. Ibrahim diuji oleh Allah untuk pengorbanan seperti itu. Hanya bukan Allah. Nabi Ibrahim sering dicoba oleh Allah. Perhatikan oleh kita dalam Al-Baqarah 124. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatamahunna. Tatkala Ibrahim diuji oleh Allah, dia melaksanakan sepenuh hati, tak ada keraguan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Asal perintah Allah dia lakukan. Apa risikonya apa saja, dia siap untuk menanggung risiko. Asal itu betul perintah Allah. Ini pun sama. Ketika Ismail mencapai dewasa, maka Allah menyuruh Ibrahim, sembelih anakmu yang bernama Ismail yang kau cintai. Maka dengan berat hati Ibrahim memanggil ayah anaknya, wahai anak, ayah mendapat perintah dari Allah untuk menyembelihmu. Sehingga dikatakan Al-Quran, Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahu fanzur ma tasar. Wahai anakku, aku mimpi malam tadi untuk menyembelih perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pandanganmu? Tentunya bagi kita, dikala kita menyampaikan hal itu kepada anak kita, bagaimana jawabannya? Tentu akan lain. Tapi merupakan anak yang soleh, yang calon Rasul, calon Nabi dan Rasul, dia menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kerjakan apa yang Allah perintah pada ayah, insyaallah kau akan mendapat orang yang sabar. Ini jawaban yang sangat hebat dari seorang anak, walaupun harus hilang nyawa, walaupun harus mengakhiri kehidupan di dunia, asal perintah Allah dia rela untuk korban segalanya. Kita nampak di sini yang dikatakan falamma aslama wa tallahu jabin. Tatkala Ibrahim dan Ismail serah pada Allah untuk melaksanakan titahnya. Tentunya ibunya juga sama. Maka syaitan datang untuk menggoda kepada orang-orang saleh itu, datang kepada Ibrahim untuk membatalkan niatnya, datang pada Ismail untuk menggoda juga tidak dilaksanakan itu, dan kepada istrinya.
maka ketiga-tiganya menolak godaan syaitan dan rela untuk melakukan pengorbanan hal itu. Jadi ibrah bagi kita. Demi perintah Allah, maka Ibrahim rela mengorbankan segala yang dicintainya demi agama. Sedangkan di antara kita rela mengorbankan agama demi kepentingan pribadi, demi kepentingan golongan, demi mencapai keduniaan dan jabatan yang hebat. Itu bedanya. Kalau Ibrahim rela mengorbankan jiwa raga demi agama, kalau di antara kita rela mengorbankan agama demi kepentingan pribadi, demi jabatan, demi dunia. Subhanallah, itu perbedaan Ibrahim. Ibrahim mendapatkan julukan Khalilullah, kekasih Allah, karena dia rela mengorbankan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Apa kita tidak butuh dunia? Butuh, tapi jangan mengorbankan agama. Jadikan dunia merupakan sarana untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tengok Ibrahim dan Ismail. Ikhwan yang dimuliakan Allah, yang perhatian ini maka Allah memuji, memanggil Ibrahim, wana adanya Ibrahim, wahai Ibrahim. Ketika keduanya sudah serah, Ibrahim serah, Ismail serah, maka Allah memanggil, wahai Ibrahim, wana adanya Ibrahim, qad saddaqta ruya, kau telah membenarkan impianmu. Pak, itu merupakan ujian aku padamu. Ini merupakan hal yang mari kita pelajari, kita ikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kerelaan dan juga merupakan keikhlasan dalam rangka menjalankan kita Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hamdakan Allah, tentunya dan sejarah dan histori daripada kurban itu, nah kita bisa mengambil suatu pelajaran. Pertama spiritual dan juga sosial. Kalau dulu melaksanakan pengorbanan, maka Allah menjadikan pengganti diganti Ismail dengan domba yang besar, maka sekarang disunahkan untuk mengikuti Ibrahim alaihissalam. Fungsinya tentunya spiritual, mengasah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita kurbankan, ingat dalam ayat disebutkan, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin taqwa minkum. Pengorbanan yang kau kurbankan, apa itu sapi, domba, kambing, tidak akan sampai darahnya, tidak sampai dagingnya pada Allah, tapi ketakwaannya akan sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan fungsi spiritual, jelas mengasah ketakwaan kita pada Allah, menajamkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu. Mampukah untuk menyembelih sebagian harta yang diberikan Allah padanya? Ingat, karena dengan menyembelih itu menyembelih keegoan kita, menyembelih kesombongan kita. Mudah-mudahan tersembelih kesombongan ego kita, jangan lebih itu tawadhu pada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua hal yang diberikan Allah merupakan milik Allah pada hakikatnya. Kita merupakan titipan, harta yang dimiliki, uang yang dimiliki, jabatan itu merupakan titipan Allah. Mampukah kita mengorbankan sebagai untuk dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Secara sosial jelas, ketika kita menyembelih maka dagingnya diberikan yang hak menerimanya. Itu kelihatan fungsi sosial dalam praktik ibadah kurban. Insya Allah kita melaksanakan itu, maka terjalinlah komunikasi yang hebat antara orang agniya dan orang yang fukoro dan fakir. Maka akan merasakan orang fukoro kelezatan daging kurban yang kita kurbankan. Insya Allah indah sangat ajar Islam, tumbuh artinya kepedulian, sehingga nampak hidup berjamaah bersama. Insya Allah, hanya bukan Allah, ada satu hal yang cukup
tragis bagi kita. Ketika Nabi Ismail akan disembelih oleh Ibrahim, oleh ayahnya, Rasulullah mengatakan ada suatu permohonan dari Ismail kepada ayahnya, wahai ayah, aku rela untuk dikorbankan demi perintah Allah. Aku rela merubah nyawa demi perintah Allah. Tapi ada 3 syarat yang aku sampaikan padamu ya Allah, ya ayah. Ini bukan usul. Di anak yang mau disembelih, usul pada ayah. Maka Ibrahim, wahai apa? Apa engkau akan tidak membatalkan penyembelihan? Ayah, tidak. Hanya aku bermohon pada ayah 3 hal. Pertama, ayah, sediakan ikat yang cukup, artinya tambang yang cukup. Yang kedua, sediakan ayah pisau yang tajam. Yang ketiga, ayah, siapkan sehelai kain. Subhanallah. Mampukah kita ketika sang anak akan disembelih ada usulan seperti itu? Saya yakin bagi kita orang biasa mungkin tidak akan sanggup melaksanakan itu. Tapi ini Rasul dan sang Rasul memang itu bertanya ayahnya, wahai anakku, apa menjadikan itu untuk apa? Kata Ismail, wahai ayah, jika aku akan disembelih, ikatlah badanku supaya aku tidak banyak bergerak. Adapun pisau, tajam buahnya supaya cepat putus tenggorokanku. Allahu Akbar. Adapun kain, ya ayah, karena ayah ayahku, dan aku anakmu ya ayah. Kalau terlihat wajahku, mungkin saja ayah akan batal untuk memilih. Ini permohonan yang sangat-sangat subhanallah. Disediakan hari serahnya. Falamma aslama direbahkanlah Ismail untuk segera disembelih oleh ayahnya. Hanya dengan Allah. Kepasrahan, keikhlasan yang nampak pada kedua insan yang soleh, Ibrahim dan Ismail, sungguh satu pelajaran bagi kita. Mari kita islahkan jika ada kita rezeki untuk membeli kambing atau sapi, ikhlaskan. Untuk menyebut keegoan kita, mari insya Allah. Maka dikala kita mengikuti, kita termasuk orang yang mengikuti jauh Rasulullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad pernah ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, apa sunnah udhiyah itu? Maka Nabi mengatakan, sunnat abikum Ibrahim. Ini gerakan ayahmu Ibrahim alaihissalam. Beliau ditanya lagi, apa keuntungan mal Allah? Apa keuntungan bagiku dari kurban itu? Kata Nabi, bikul sya'ratin hasanah, setiap sehelai bulu yang dikurbankan menjadi suatu kebaikan. Ini hebatnya orang yang melakukan kurban dan hebatnya hewan kurban. Mulai kita tertarik, harus tertarik dari kita yang sudah mampu. Mengapa? Ingat, Rasulullah SAW bersabda, man wajada sa'atan ya'juduhiya falyudahi pala yang sudah musolana. Siapa yang sudah mempunyai keluasan, kemampuan untuk berkurban, dia tidak kurban, jangan kau dekat ke tempat sholat. Kata Nabi, diusir. Orang yang sudah kemampuan tidak kurban, tidak kurban. Kata jangan dekat padaku. Subhanallah. Sehingga kita ingin mendapatkan pengakuan Rasulullah, ingin mendapatkan pertolongan Rasulullah, tapi ketika mampu kurban tidak kurban, jangan dekat tempat sholat. Ini usia dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan di perjalanan kita sehingga kita mampu menyembelih keegoan kita. Jika kita ada kemampuan, lakukan hal itu. Insya Allah mendapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin bukan Allah, cukup satu pelajaran bagi kita setelah kita mendengar ayat-ayat Al-Quran dalam surat As-Saffat ayat 102-112. Tak terbayang dikala Ibrahim langsung menyembelih anaknya, bagaimana kita setiap tahun harus menyembelih anak. Dengan kemurahan Allah diganti pengorbanan Ismail dengan kibas sanjung. Maka kita melaksanakan. Apa keuntungannya? Subhanallah. Kita baca dalam hadis oleh Imam Baihaqi dari Siti Aisyah. Rasul bersabda, "Dhahu watibu anfusakum fa innahu ma min muslimin yastaqbil bi zabihati al-qiblah illa kana damuha wa qarnuha wa syukuha sanat fi mizan yaumil qiyamah." Ini keuntungan kurban, kehebatan kurban bagi orang yang melaksanakan ibadah kurban. Kata Rasul, berkurbanlah kalian. Ini merupakan instruksi dari Rasulullah tentunya bagi orang yang sudah mampu melaksanakan kurban. Dahu, amar sifatnya. Berkurbanlah kalian. Kemudian juga bergembiralah kalian. Apa yang ibadah kurban? Sesungguhnya kurban, orang yang kurban artinya menyembelih kurban, maka akan datang nanti di hari kiamat darahnya, akan datang tanduknya, akan datang juga bulunya dan sebagainya. Artinya akan datang timbangan kebaikan dari orang yang melaksanakannya. Sebagian fi mizan yaumil qiyamah akan mendapatkan timbangan, beratnya timbangan kebaikan kita. Kita perhatikan, bulunya kita tidak makan, tanduknya tidak makan, kemudian kukunya juga tidak makan. Tapi ketika nanti di mizan Allah yang akan datang, semua akan memberatkan timbangan kita. Ini istimewanya pasti ibadah kurban. Mudah-mudahan kita semua tertarik dan harus tertarik. Orang yang sudah mampu tertarik dengan jaminan dari Allah dan Rasulullah, sehingga kemudian kita di mizan akan lebih berat timbang kebaikan kita. Himukan Allah, sungguh sangat banyak keterangan yang sampai pada kita. Tinggal kita itu melaksanakan. Bismillah kita untuk berkurban, lakukan yang penuh keikhlasan, maka Allah akan memberikan keuntungan yang begitu banyak pada orang yang melaksanakannya. Mudah-mudahan ayat-ayat hadis yang saya sampaikan pada ini menjadikan dorongan bagi kita untuk masih ibadah kurban sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Billahi bisabil haq walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.